penggerak atau yang biasa kita sebut kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan yang insya Allah akan kita implementasikan di awal tahun ajaran baru 2021-2022. Nah, untuk mengusir waktu pada hari ketiga ini atau pertemuan kita ketiga ini yang akan membawa ice breaking sebelum kita masuk ke materi inti yaitu Umi Sri Aldinasari doa. Umi Martina Dwi Aldinasari, dan yang akan membacakan doa Abi Ramdan Saputra atau Sabem. Kemudian saya kembalikan ke Umi Dina untuk memimpin ice breaking terlebih dahulu, kemudian yang akan dilanjutkan ke pembacaan doa. Kepada Umi Dina saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, agar lebih semangat, sedikit kita Umi Sari, SBK boleh lah. Boleh lah berdiri dulu, tapi sebelum berdiri saya ajarkan dulu caranya. Jadi ada tepuk 1, 2, 3. Kalau dia tepuk 1, bisa? Coba. Tepuk 1. Oh, dia salah. Dia salah. Bisa ulang lagi. Tepuk 1. Itu masih salah. Tepuk 1. Iya betul. Jadi kalau tepuk 2 sama, tapi belakangnya ada tambahan hey gitu. Bisa? Enggak. Yo, saya kasih contoh. Saya kenapa? Tepuk 2. Belum dulu. Tepuk 2. Hey. Yang terakhir tepuk 3. Hey-nya, E-nya diganti jadi A, tapi yang semangat. Tepuk 3. Ha. Tepuk 3. Iya, gitu ya. Oke. Ayo berdiri lah dulu. Berdiri. Nah, berdiri kau. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Ya. Ya, lupa. Itu kan ada suaranya. Yang semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Iya, tepuk 3. Siapa? Tepuk 1. Tepuk 3. Mas ya. Udah sama Yang semangat dong. Tepuk 1. Tepuk 2. Ya sekali. Tepuk 3. Oke, terima kasih. Udah salah. Oke, terima kasih Minina telah membawakan ice breaking. Semoga kita tetap semangat untuk menjalankan semua aktivitas kita yang pada hari ini kita laksanakan. Selanjutnya agar turun keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga rangkaian acara kegiatan ini sampai dengan hari ke-8 tidak ada kendala apapun, dan sebagai juga nilai ibadah untuk kita semua. Untuk itu kita persilakan Abi Ramdan Saputra atau Sabung untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Pakai teks boleh? Boleh, silakan. Mau pakai kursi? Belajar. Pakai kursi pun boleh. Meja teksnya. Bukan nggak mau makan kan? Nggak mau tidur. Masa ini Dewi kamu yang main. Sebelum kita melakukan in-house training hari ini, mari kita berdoa supaya biar berkah ilmunya, biar bisa disegerakan di ajaran tahun ajaran baru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi ini kami berkumpul dalam rangka in-house training yang diselenggarakan di SDSIT Alikas Konggung. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam lindung-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan, keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti in-house training ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepemahaman yang lurus, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti in-house training ini, dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami berbakti, dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha pengampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu masuk ke sesi inti, yaitu pemaparan materi oleh Umi Sri Dianasari tentang capaian pembelajaran yang akan dijelaskan secara detail mengenai apa sih capaian pembelajaran tersebut, bagaimana penerapannya di kelas dan sebagainya. Kepada Umi Sari kami persilakan dengan segala hormat. Mohon kawan-kawan fokus ya. Nanti jangan menanyakan pertanyaan yang berulang. Oke, nanti kita nggak dapat poin pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pertanyaan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, tujuan capaian pembelajaran tingkat SD, SMA, sampai SMA. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal. Mungkin mengenalkan kita gitu ya. Ada itu loh fase A, B, dan C itu ke SD itu 3 fase A, B, dan C. Jadi kita harus paham kita di fase mana. Bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran. Jadi pemerintah sudah menerapkan capaian pembelajaran yang sudah diterapkan sama pemerintah, yang harus setiap peserta didik pada setiap perkembangan anak. Perkembangan anak ini bisa terbagi faktor, apakah perkembangan usianya ataukah perkembangan kelasnya seperti itu atau umurnya. Nah, tadi ada pertanyaan menarik dari Miss Rati. Jadi kalau misalnya dia udah sampai ke tahap fase A itu sudah bisa dilihat fase B. Fase B 45. Nah, itu yang juga jadi pertanyaan kami. Misalnya dia mungkin
IQ-nya di atas rata-rata, bisa menyelesaikan capaian pembelajarannya fase A sudah selesai. Namun dia masih di kelas 2. Apakah dia bisa mempelajari langsung naik tingkat ke kelas 3 atau ke fase B 3 4? Ini masih jadi pertanyaan. Ini masih jadi pertanyaan yang belum ada jawabannya. Tapi jawaban umumnya adalah ini mungkin yang sudah bisa mencapai fase A itu, fase A misalnya contoh jawaban umumnya. Di kelas 1 di fase A dia sudah bisa mencapai pembelajaran di fase A di kelas 1. Namun dia sudah bisa juga, sudah selesai nih. Dia mau ke fase kelas 2-nya, bisa. Tapi kelasnya masih tetap kelas 1. Nah gitu. Jadi saya nggak bisa dilakukan pendampingan lebih intensif. Kalau yang nggak bisa, tidak mencapai capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran nggak boleh dirubah. Yang boleh dirubah ada komponen tertentu yang mungkin nanti bisa jelaskan misalnya yang bisa dirubah. Ini ketetapan. Gitu dia. Jadi nanti kalau Umi ngisi itu kompetensi yang ingin dicapai ya berdasarkan elemennya itu. Apa aja elemennya yang dijelaskan Miraya. Itu capaian pembelajaran. Selanjutnya adalah mengenai mengenai fleksibilitas waktunya. Jadi ini untuk mencapai fase A misalnya sampai kita fase C yang paling SD sampai fase C ya, kelas 5 6. Ini waktunya fleksibel. Tadi sudah dijelaskan fleksibel artinya sesuai dengan perkembangan anak baik usia maupun kelasnya. Bisa jadi nanti aturan kedepannya kita pakai sistem kredit semester. Bisa jadi nanti yang kemampuannya lebih tinggi bisa cepat menyelesaikan SD-nya. Bisa jadi. Tapi itu masih jadi pertanyaan dan belum ada jawabannya dari pemerintah. Seperti itu. Makanya ya lanjut Miss. Kan kita tadi kalau seandainya EQ anak-anak itu di atas rata-rata kita Benar. masih bisa ngakalinnya bisa kita kasih materi yang kelas berikutnya gitu. Bisa. Silakan, tapi tetap kelasnya di kelas 1 atau 2. Itu masalahnya kayaknya lebih mudah menyelesaikan. Nah masalahnya di beberapa kelas itu selalu ada penyakit di Benar. beberapa anak. Benar. Dan kita itu Biasa itu. udah bolak-balik Melakukan pendampingan istilahnya kan? tapi nggak juga bisa. Ya sudah. Apakah nanti tadi kan kita udah bahas nggak ada acara tinggal kelas. Benar. Jadi dia tetap berlanjut. Berlanjut mungkin jenjang kelasnya. Sampai langsung ke. Tapi pelajarannya tetap sama. Kalau dia belum mencapai capaian pembelajaran di fase A, dia udah kelas 3, tapi fase A-nya juga belum bisa. Berarti Tetap dia tetap fase A. dia tetap ngajari fase A materi pembelajarannya. Selesai. Gitu dia. Jadi seandainya kita ambil langsung ke contoh anaknya di kelas saya Ya. itu ada Saudi, Tulis. ada Arbi. Benar. Sebenarnya dia masih bisa kalau di fase A mungkin dia sedang B gitu, bisa lah gitu. Tapi ketika ini sekarang Fase kan B? dia kelas 4 ini harusnya dia fase C ya kan? B. Oh, fase B. Sekarang ini kan kelas 4. Oh ya, fase C, benar. Itu kan fase C. Ya, tahun ajaran baru ya. Iya, bakalan di fase C. Sementara di fase B aja dia belum menguasai. Nah, kalau seandainya kawannya udah di fase C, kita balik ngajari yang dua ini di fase B. Ketika kawannya selesai tamat, dia belum dapat ini Fase yang C-nya itu cuma SMP. Jadi dibiarkan dia. Ya, artinya Umi kelasnya yang di fase C mendampingi belajar untuk di fase B. Nah, ketika anak di fase C teman-temannya udah tamat sekitar Umi tulis misalnya 32 misalnya. Yang sudah bisa mencapai fase C 30. Udah tamat nih. 2 orang lagi ya sudah berarti dia selama sampai dengan di jenjang kelas 6 dia cuma bisa mampu di fase B. Gitu saja. Harus selesai fase C. Enggak mesti. Pada dasarnya Pada dasarnya harus selesai fase C. Tapi ketika anak nggak mampu, Dia nggak boleh dipaksakan. nggak boleh dipaksakan. Gitu dia. Dan berarti jauh lebih baik yang kurikulum yang lain. Iya, dia balik ke kodrat anak tanpa paksaan. Nggak boleh Seperti dipaksakan. di hari pertama kita belajar. Lebih bagus, iya. Jadi dia nggak Iya. Loh, jadi apakah jadi masalah nanti ketika dia masuk ke jenjang berikutnya? Ya pasti jadi masalah. Ya jadi masalah. Kalau fase C-nya belum selesai. Sementara dia nanti harus menyelesaikan di fase D. Makanya gurunya nanti di tingkat selanjutnya di jenjang SMP atau SMA, baik nanti di pesantren maupun di sekolah yang berbasis dinas dari kementerian, dia harus menyelesaikan di fase C dulu. Jadi kalau seandainya udah nih kita ujian nih, Benar. ujian akhir
Benar. B. Berarti kita ambil soal yang B. Fase B. Ini untuk yang siapa ini? Sisa C. Yang tadi harusnya di fase C. Ya bisa jadi itu lagi diujiankan. Tapi secara legalitas formal ya kita laporan tetap diujiankan 2 orang itu di fase C. Seperti itu. Ya tetap contohnya gini, legalitas formal gini, kita ngambil soal kelas 4A misalnya 32. Kita nggak mungkin yang ngambil cuma ngambil soal 30. Gitu. Kayak mana laporan ke dinas nanti ini? Itu dia. Tapi secara teknis pelaksanaannya seperti itu Musulis. Itulah maknanya konsep merdeka belajar. Jadi ya. Artinya bukan bebas kita sesuka-sukanya atau bebas murid itu suka-suka kita, cuma ada harus capaian yang harus dilaksanakan, dicapai seperti itu. Tapi jenama Iya lanjut, mie apa? kemarin Saya cukup. ada informasi kan dari Cetos, kebetulan gini, kalau ada masalah ditemuin anak yang misalnya yang seperti bilang tadi si Sarji contohnya, ada pendampingan khususnya itu dia strateginya itu pakai asesmen. Jadi semua yang dia berkebutuhan khusus itu namanya remedial. Baru nanti yang udah bisa seperti biasa itu pengayaan. Mereka yang pengayaan itu bisa kita kasih seperti kata tulis soal-soal materi-materi di fase yang berikutnya. Tapi yang paling diintenskan atau yang diperhatikan itu tadi Yang belum mencapai. Iya, belum mencapai capaian pembelajaran dengan cara asesmen. Asesmennya itu tadi ada 3. Diagnostik, sudah dibuka berarti. dan sematipnya. Ya. Jadi karena asesmennya ini ada 3, di sini orang tua sangat di diagnostik, orang tua sangat dilibatkan kan. Jadi pendampingannya itu bisa berkala balik nanti lanjutannya ke kurikulum. Iya. Dari Makanya dia kurikulumnya, berjenjang. operasional satuan pendidikannya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kurikulumnya ini menyatakan kalau misalnya orang tua ikut membantu, jadi orang tua tadi yang berperan penting sama guru untuk menyelesaikan capaian pembelajarannya. Jadi capaian pembelajarannya ini nggak tercapai sebenarnya ya. Dasarnya itu cuma itu tadi kalau ada kendala-kendala ya tetap harus koordinasi sama orang tua, koordinasi sama guru sebelum dan guru sesudahnya. Nah, daripada itu guru sebelum nggak boleh meninggalkan anak yang dia itu nggak capaiannya itu nggak ini. Jadi bertanggung jawab sampai terus. Guru sesudah juga harus menerima anak yang guru sebelum. Jadi guru sebelum menyusun 6 soal untuk dia, guru yang akan datang 4, guru yang sekarang 4, guru yang akan datang 6. Jadi memang asesmen yang dipakai itu pun juga beragam gitu ya. Jadi nggak mesti 6 atau 4 soal Miraya. Nanti tergantung variatif. Nanti mungkin dijelaskan siapa pematerinya. Miraya. Udah dibuka duluan. Sekarang dan sesudahnya. Jadi guru yang sebelum itu memang benar-benar harus bertanggung jawab sama anak yang belum CP-nya itu. Dan harus objektif ya Umi Raya ya. Dan satu tambahan lagi Umi Raya yang disampaikan Umi Raya tadi tambahan yang tentang orang tua. Makanya tadi ada perlu namanya asesmen diagnostik. Makanya peran orang tua itu seberapa jauh. Jadi nggak cuma kita yang bertanggung jawab. Orang tua anak ini juga sebagai pendidikan awal di rumahnya juga harus bertanggung jawab. Iya. Orang tua yang anaknya juga ini ya. Memang udah dilakukan sama sekolah kita ya kan. Udah duluan. Udah dilakukan Udah, sama sekolah kita. cuma konsep materinya belum matang gitu. Bedanya teknis pelaksanaannya kita udah matang. Jadi tinggal ngingrongkan aja sepertinya. Kan ada bahasa guru sebelum, Guru sekarang, sesudah. dan akan datang. Istilahnya saja di sekolah kita udah laksanakan. Istilahnya kok kita sebut capaian pembelajaran kan resminya. Kalau istilahnya kalau saya dengar sama Umi Ayu apa kalau kalian rapat itu? Gurunya bawa dosa. Anekdot apa sih? Bawa dosa gurunya atau anaknya bawa dosa ke kelas selanjutnya. Enggak. Maksudnya awal pun dengar gitulah. Pokoknya gitulah. Nah sekarang udah disilakan sama pemerintah sama tim kementerian namanya capaian pembelajaran. Oke teman-teman, tadi saya udah bagikan MK-nya sama MK yang kosong ini juga. Ada di kasari yang dikasih. Enggak, di masing-masing. Jadi masing-masing nomor. Mungkin ke depan
4 tabel sama nomor. Yang tabel pertama itu kompetensi yang ingin dicapai. Itu diambilkah dari elemen yang tadi? Terus gambaran aktivitasnya, aktivitas pembelajaran. Ini kan gambaran. Nah, oke. Ya, elemennya 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 diambil dari yang tadi. Yang tengah? Yang tengah itu gambaran aktivitas. Jadi Sesuai dengan ibu. sesuai dengan ibu. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas itu kita ngapain dulu? Kayak macam baca doa sebelum melakukan kegiatan gitu kan. Itu kemudian yang faktor pertimbangan ini menentukan gambar aktivitas pembelajaran itu sesuai dengan profil Pancasila. Ya. Tapi itu juga tinggal pas saja. Dia sesuai dengan elemen yang tadi yang dibagi kemarin tuh. Yang ini? Yang mana? Yang kedua itu kan itu udah ada pertanyaannya itu yang kita jawab mandiri. Yang LK ini ya. LK berapa nih yang? Bukan yang ini? Bukan Yang tadi? yang kedua tadi. Yang ada banyak capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Ini? Yang kata kira 3 kan? 3. Udah kolaborasi. Yang pertama kolaborasi. Yang kedua itu kan ada pencapaian pembelajaran dan ada beberapa pertanyaan. Apakah itu LK mandiri? Ini LK1. Dan ini LK1 mandiri. Ya. Kemudian itu ada LK2 pengantar. Ini juga mandiri sampai dia 10. Ya. 10 soal itu mandiri. Astagfirullahaladzim. Terus Ini ya, sabar. Dia lagi berjalan nih, Bu. Oh gitu. Nggak ada ya? Bentar ya. tujuan capaian pembelajaran ada. Ya. Udah tadi ada kan, Bu? Yang awal tadi ada tujuan Prinsip pembelajaran. pencapaian pembelajaran. Oke. Habis itu rumusan capaian pembelajaran itu mandiri semua. Mandiri. Oke. Pokoknya dari pokoknya LK2 itu mandiri. LK3 itu yang dia tadi lembar kerja itu mandiri. Baru nanti ada yang LK ke-4 atau ke-5 itu nanti baru diskusi. Oke. Kerja bareng. Nih ya. Buat sore hari ini teman-teman, mudah-mudahan materi ini hari dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita apa ya? Kita terapkan nanti di ajaran baru. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.